Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya. Amin. Ya, di video kali ini saya tidak akan share tentang masakan ataupun tips-tips lainnya. Jadi saya mau update, mau sharing juga, sekalian sharing tentang perkembangan anak saya. Karena sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang DM ke saya. Perkembangan Sani seperti apa? Waktu itu saya pernah share kurang lebih 6 bulan yang lalu ya. Jadi setelah follow up ke tim dokter waktu itu ya. Jadi setelah itu saya belum share lagi perkembangannya seperti apa. Jadi saat ini Sani menjalani terapi dua, yaitu non medis dan biomedis. Terapi biomedis itu dari dalam tubuh, jadi memperbaiki metabolisme tubuh karena adanya gangguan-gangguan, misalnya gangguan pencernaan, gangguan karena alergi, atau gangguan karena racun-racun logam berat dan lain-lain. Kalau sebelumnya kan dia jalanin terapi yang non biomedis, itu adalah terapi seperti kita stimulasi ABA, SI, OT, FT dan lain-lain. Nah, setelah itu dijalanin, saya kok merasa uh, capek gitu loh. Saya ngerasa saya sudah ajarin di antar terapi bolak-balik, sudah di rumah juga saya udah stimulasi, tapi ya begitu-begitu aja. Itu nggak ada sesuatu yang kita ajarkan, kita kasih input itu nggak masuk, nggak disaring ke dalam memori dia gitu. Jadi seperti kita memasukkan sesuatu ke kaleng yang kosong gitu, dan kaleng kosongnya itu ya gitu, nggak terendam bagaimana sih ya, kayak gitulah intinya seperti itu. Nah lalu saya coba untuk cari tahu ini kenapa, padahal saya sudah menjalanin program diet juga, diet gluten, sugar juga sudah, tapi memang ada sesekali ya masih ada yang ngasih, mungkin kasih biskuit atau apa, karena saya merasa anak saya ketika makan biskuit ataupun gluten yang lainnya nggak ada efek yang dia jadi hiperaktif atau gimana, tuh nggak ada gitu loh. Ya udah terus tapi kok saya ngerasa nggak ada, padahal ini udah umurnya udah 4 tahun ya. Jadi saya udah mulai aware gitu, aduh gimana ini ya, saya harus bagaimana ini, saya harus mengejar golden age-nya gitu kan. Bener-bener pingin banget bisa ngomong dengan anak saya, bisa ngobrol, bisa komunikasi dengan anak saya, bener banget. Saya tuh udah ikhtiar, ya Allah, ikhtiar gimana caranya gitu kan. Saya sudah coba berusaha selama ini tuh yang terapi non medis itu, yang bolak-balik itu seminggu berapa kali, dan macet banget perjalanannya itu. Saya coba iseng-iseng nanya, lah sharing-sharing gitulah sama mama-mama. Saya tanya-tanya ke teman-teman Sani yang sama nunggu juga, kenapa kayak gitu, anak saya masalahnya seperti ini gitu. Lalu teman saya tuh baik banget ngasih coba, apa udah diet, sudah, tapi masih aja kadang error, kadang masih naik turun juga emosinya gitu. Jadi biar akurat, tes lab aja gitu. Terus aku coba iseng-iseng nanya, terus di mana saya harus tes lab? Saya kan nggak tahu gitu kan. Temen saya itu baik banget, tau nggak? Temen saya itu baik banget, terus dikasih tahu di sini gitu kan. Terus ya udah saya berpikir lagi dan ngobrol-ngobrol ke suami, discuss gitu kan. Gimana ini? Memang nggak mudah ya, maksudnya untuk kita memutuskan untuk harus tes lab ini itu gitu kan. Dan memang biayanya buat bagi saya, bagi kami, keluarga kami itu memang nggak sedikit gitu, tapi ya nggak ada salahnya kita untuk ikhtiar gitu kan. Jadi kita ngobrol, kita merenung berdua tuh sama suami, ya Allah, dan minta petunjuk kepada Allah gitu kan, bahwa kita tuh bener-bener saya pengen banget merasakan komunikasi dengan anak saya pengen ngobrol, tanya-tanya sesuatu ke anak saya, pengen merasakan saya tuh dipanggil bunda atau mama atau ibu itu. Ya Allah, saya tuh pengen banget gitu kan. Kayaknya suami saya juga memahami banget gitu, bahwa memang ini kita udah saatnya harus eh, ngambil alternatif lain selain terapi non medis gitu. Jadi udah berusaha untuk discuss, ngobrol, membujuk kepada suami untuk jalanin terapi biomedis gitu, dan alhamdulillah
suami tuh setuju gitu. Ya udah, nggak lama sih ya, memang butuh proses ya untuk berpikir, untuk mencerna semuanya gitu kan. Terus ya udah, kapan kata suami gitu. Lalu ada jadwal, kita langsung konsul. Loh, ya Allah seneng banget. Jadi kita ke dokter berempat tuh, saya, suami, kakak dan juga adik. Lalu seneng banget, Masya Allah. Ditanya riwayatnya, dari waktu riwayat kehamilan, terus kendala-kendalanya apa, masalahnya dengan Sani ini. Jadi salah satunya juga saya sebutkan kalau ada masalah di pencernaan juga. Jadi tuh pupnya nggak lancar, seminggu sekali itu. Jadi nggak yang 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tuh nggak. Jadi tuh lama dan bau banget, bau tajem banget sih. Maaf ya, si pupnya itu. Terus masih ada gangguan, kadang tuh error, maksudnya kadang tiba-tiba nangis gak jelas karena kita nggak tahu dia tuh kenapa, karena dia belum bisa ngomong, belum bisa ngungkapin dia tuh kenapa begitu. Jadi saya coba jelasin semua, saya rangkum dari anak saya lahir sampai sekarang itu, dia bagaimana progresnya, dia di rumah ngapain aja dan kendala-kendala apa aja, semua aku ceritain semua. Lalu dijelaskan detail banget. Jadi apa yang saya keluhkan, apa yang saya ungkapkan, masalah-masalah selama itu dijelaskan dengan baik, dengan terperinci, detail banget. Suami, kakak, dan juga saya itu mendengarkan semua, mendapat edukasi. Akhirnya sama dokter dianjurkan untuk tes lab darah, tes lab rambut, dan tes lab pencernaan. Lab darah itu untuk mengetahui alergi makanan. Ditusuk di sebelah sini nih, kayak jarum gitu. Jadi kayak kita waktu kalau mau tes darah ya, lihat golongan darah itu. Jadi gini, nanti dipakai jarum gitu, cerut gitu kan. Nah, nanti ada kertas. Kertasnya misalnya seperti ini. Seperti ini. Jadi nanti tuh segini, 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 segini. Nah, seperti ini adalah berapa macam, kurang lebih ada 12 atau pokoknya 10 lebih bulatan-bulatannya ya. Jadi darah ini kita seret gitu. Jadi diolesin ke sini. Itu untuk mengetahui alergi alergi makanan ya, alergi makanan. Nah, terus rambut itu diambil di bagian sini, di bagian belakang sini. Itu sekitar segini ya, berapa senti segini ya. Itu untuk mengetahui racun-racun yang ada dalam tubuh. Ada logam atau ada merkuri atau ada partikel-partikel yang racun-racun yang dalam tubuh yang menghambat aliran peredaran darah ke otak ataupun ke lainnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kalau yang lebih jelasnya harus ke dokter. Itu dari yang saya tangkap pembicaraan kemarin. Nah, untuk pencernaan itu dianjurkan untuk tes feses ya. Karena ada masalah dengan pencernaan, itu dianjurkan untuk tes feses itu dikasih rujukan itu untuk ke Prodia dan ke UI. Jadi ada 2, dikasih ke Prodia dan yang ke UI. Nah, nanti cari yang Prodia yang bisa kerjasama dengan UI, katanya seperti itu. Jadi kita cuma kirim 2 sampel ke Prodia. Jadi nanti dari Prodia ngirim yang ke UI. Jadi kita nggak perlu ke UI. Jadi untuk ngambilnya juga ada caranya ya. Misalnya ini adalah pupnya. Maaf ya, saya gini. Ini adalah pupnya. Nah, ini diambil sedikit-sedikit per sendok gitu, sedikit sini, sedikit sini, sedikit. Jadi dari semua sisi harus diambil. Nah, setelah diambil kan nanti dari sini langsung masukin ke tabung, sini masukin ke tabung. Dari semua sisi harus diambil. Nah, setelah itu diaduk terus, diaduk sampai bener-bener merata ya, bener-bener nyarup. Jadi biar si sampelnya itu yang dibawa ke sana biar kena semua. Ketika diambil yang sebelah sini, kedapat juga. Nah, kalau nggak kita ngambilnya cuma dari sini, kita kan nggak tahu, mungkin sih ada bakteri, ada jamur di sebelah sini kan gitu. Itu kurang lebih dari penjelasan dokter ya, saya rekam di kepala saya, kurang lebihnya seperti itu kan. Di pupnya itu diambilnya harus rata gitu, jadi nggak harus dari satu titik aja. Jadi dari satu kanan, kiri, atas, bawah itu diambil sedikit-sedikit, baru masukin ke tabung. Nah, setelah itu diaduk terus sampai rata. Jadi ngambilnya nggak boleh dari satu sisi aja gitu, sedikit-sedikit asalkan rata dari segala sisi gitu, seperti itu. Nah, nanti
Setelah diaduk banget semua, yaitu terus kita kirimkan ke Prodia ngirim ke UI. Nah nanti di UI sampelnya itu dibiarkan gitu kayak taruh di nampan begitulah, seperti itu ceritanya kalau nggak salah sama dokter kemarin itu. Jadi ditaruh, nanti si fesesnya ini dibiarin selama kurang lebih 7 hari. Jadi nanti akan kelihatan tuh kalau ada jamur-jamur tuh muncul jamur kayak gitu, putih-putih seperti itu kalau ada jamurnya ya. Dibiarin saja seperti itu, baru nanti ditulis hasilnya, baru dikirim ke kita. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk yang fesesnya, kata dokter itu karena bau banget, jadi memang harus di eh, dicek gitu ada apa, mungkin ada jamurnya atau ada apa gitu. Di saat ini Sani menjalanin terapi 2, yaitu non medis dan biomedis. Terapi biomedis itu dari dalam tubuh, jadi memperbaiki metabolisme tubuh karena adanya gangguan-gangguan, misalnya gangguan pencernaan, gangguan karena alergi, atau gangguan karena racun-racun logam berat dan lain-lain. Nah, gangguan-gangguan dalam tubuh itu bisa mempengaruhi ke fungsi kerja otak, kurang lebihnya seperti itu ya. Diperlukan eh, tes, yaitu tes lab darah, tes lab rambut, dan juga tes lab feses untuk pencernaannya. Untuk kali ini videonya seperti itu aja penjelasan tentang terapi biomedis. Untuk hasilnya nanti saya akan update berikutnya ya. Seperti apa dan harus bagaimana, karena ini anak saya udah mau minta makan. Mohon maaf ya. Nanti akan saya update berikutnya. Semoga bermanfaat dan semangat terus ya mama-mama semuanya. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Dah.